Memilih babon betina yang berkualitas itu tentu setelah kita melakukan dan mengamati perilaku dari babon-babon yang sudah bertelur, mengeram, dan juga merawat anaknya. Berarti itu sebuah sharing aktual dari pengalaman langsung. Kelompok indukan baru demikian ini belum bisa kita kategorikan itu calon babon yang berkualitas, karena kelompok indukan ini, babon ini baru dibentuk menjadi satu koloni, satu indukan dengan pamaceknya. Jadi ini belum suatu bukti bahwa babon-babon betina muda ini berkualitas. Memang ada beberapa faktor kenapa lalu babon betina berkualitas itu masuk dalam kategori bagus. Pertama, memang dari faktor fisik babon betina tersebut dan karakter atau kebiasaan babon itu setelah beberapa kali menetas. Ya, jadi seperti ini babon batik ini relatif dari segi besar memang bisa dikatakan masuk ya untuk kriteria kualitas dari segi fisik. Tetapi babon kecil blorok demikian ini bukan berarti tidak berkualitas, karena ada babon yang kecil betina tetapi sangat bagus karakternya dalam merawat anakannya, dan itu sudah terbukti sebenarnya dari dua babon ini ya, babon blorok ini sama babon batik ini. Memang kebetulan pamaceknya tipikal besar demikian ini, tapi ini kita bicara soal karakter setelah bicara tentang fisik. Kenapa demikian? Babon ini mengais untuk memprioritaskan, mendahulukan anaknya ya. Tetapi tadi kalau dia di tempat begini ini hasil babon ini ngerusakin ini. Dia dicakar-cakar sampai berantakan begini. Ini jenis babon yang mampu mencarikan makanan buat ayamnya ketika diumbar. Kita sore nanti itu mau memisahkan babon ini dengan dua anaknya ini. Babon ini yang baru dipisah dari anakannya itu punya naluri untuk mencari atau dia bersuara untuk mencari anakannya. Ini berarti naluri keibuan, naluri alamiah dari babon ini. Dan lihat fisiknya relatif besar, dan memang ini jenis gen dari gen Bangkok. Tapi terlepas dari jenis gen, ini tipikal dimana babon ini sudah saya amati karena dia sudah 3 kali lebih itu menetas. Ini sangat bagus merawat anakannya dengan karakter naluri keibuan yang mampu mengurus, menjaga anakan, maka boleh dikatakan hasil anakannya
juga akan bagus. Apalagi ini gennya baik babon betina maupun pamaceknya itu termasuk bagus, sehingga hasil keturunan dari babon betina blorok ini seperti ini ya. Jadi tetapi kita tidak bicara tentang hasil persilangan antara babon betina dengan pamacek. Kita bicara bagaimana sebenarnya babon yang bagus merawat anaknya, karena juga anakannya itu merupakan hasil persilangan dari dua gen dan turun kepada itu anakannya, itu tentu membawa anakan yang posturnya bisa membawa gen dari kedua, baik itu babon betina maupun pamaceknya. Tetapi saya hanya memperlihatkan inilah postur dari anakan blorok ini. Jadi ini juga babon yang relatif dalam 20 hari itu sudah bertelur. Jadi kita baru pisah 5 hari dari anakannya, tetapi sekarang dia ini relatif itu sudah bertelur ya. Nah, soal telurnya kecil atau besar itu tidak terlalu berpengaruh, karena ketika anakan ayam sudah menetas, memang faktor makanan akan menentukan percepatan besar maupun percepatan pertumbuhan fisik. Tetapi yang saya mau katakan bahwa salah satu babon berkualitas, salah satunya adalah itu telurnya telur bagus dan fertil, dan hasilnya juga sangat bagus. Apalagi tipe blorok ini itu sangat bagus ketika mengeram. Ini telur dari babon betina blorok, memang relatif kecil, tetapi hasil dari anakannya itu sendiri seperti itu jejalon muda yang barusan di depan diperlihatkan. Nah, ini sudah 4 telurnya. Nah, batik ini itu 3 telurnya. Tetapi kalau diperbandingkan antara babon babon batik yang lebih besar fisiknya, relatif itu telurnya juga hanya ya beda besar sedikit. Nah, ini tadi itu malah lebih besar, ini yang blorok ini 4. Nah, ini yang batik. Nah, tetapi salah satu ciri dari babon betina yang berkualitas itu adalah dia itu melindungi seluruh telurnya ketika mengeram. Tetapi yang paling bagus seperti tadi itu posisi dari sayap itu memenuhi seluruh tempat mengeram, dan telur itu berada tepat di tengah. Artinya apa? Itu tergantung naluri dari indukan itu sendiri. Apalagi ada indukan yang dengan paruhnya dia bisa menarik telur itu supaya berada persis tepat di bawah sayapnya. Nah, babon ini belum bisa dikatakan berkualitas karena ini adalah baru pertama kali dia mengeram. Tetapi dari beberapa gejala fisik ini relatif ukurannya cukup bagus, cukup sedanglah. Dan kemudian dari cara dia mengeram ini juga sangat boleh dikatakan standar, dan juga itu sangat mengawasi ketika ada gangguan datang ya, mengganggu di sekitarnya. Nah, ini belum masuk kategori disebut berkualitas karena ini adalah babon baru pertama kali mengeram. Artinya apa? Bahwa kita boleh katakan berkualitas itu ketika kita sudah mengalami beberapa kali babon betina itu mengeram dan melihat hasil anakannya sendiri, hasil persilangan dari babon betina dengan pamaceknya. Babon plaker ini termasuk babon yang baik, bagus, dengan naluri alami sebagai betina,
saat terik begini dia itu berdiri, karena kalau dia terus semacam duduk maka tingkat suhu terhadap telur itu cukup tinggi. Nah, ini babon plucker ini. Nah, sementara ini juga babon yang relatif juga babon bagus. Karena apa? Seluruh sayap itu menutupi seluruh tempat dia mengeram. Itu artinya apa? Bahwa telur di bawah sayapnya itu rata mendapat panas. Nah, jadi ini dia babon yang ibaratnya itu adalah babon bagus ya. Kalau boleh saya katakan itu termasuk kualitas bagus. Nah, ini. Jadi nah, ini setelah suhu itu agak turun, nah dia kembali menempati posisi semula. Hanya saja ini telur agak keluar sedikit ya. Nah, berarti kita harus bantu. Jadi ini adalah dua contoh babon yang relatif termasuk babon yang bagus ya. Ini kampung, ini itu plucker. Soal hubungan jengger yang tipis yang kecil, tidak ada korelasi positif terhadap kualitas babon itu, karena jengger itu bawaan gen ya. Ini memang jenggernya termasuk kecil dan tipis, dan relatif juga ini kakinya ini masih relatif tidak kering, dan juga itu biasa normal. Karena kalau kaki kering itu berarti relatif babon itu sudah tua. Nah, ini babon plucker ini baru 3 kali mengeram dan juga 3 kali menetaskan anakannya. Nah, ini relatif itu termasuk plucker yang bagus ya, meskipun anaknya 2, tetapi ini dirawat dengan bagus di dalam kandang sederhana ini. Nah, ciri babon berkualitas itu berarti dia mampu ngopeni merawat anakannya untuk bareng-bareng mencari makan dalam radius yang sangat dekat ya. Dalam radius dimana itu ayam masih terkontrol, bisa dijaga dari predator. Ini babon betina ini relatif lebih kecil dari plucker ini, tetapi boleh dikatakan memang faktor fisik bisa menjadi salah satu faktor kriteria berkualitas karena dihasilkan dari gen. Tetapi yang kedua itu kita bisa melihat dari perilaku indukan itu sendiri selama dia bertelur, mengeram maupun juga merawat anaknya. Nah, seperti ini. Jadi inilah posisi di mana meski badannya kecil ya, tidak menjadi jaminan, tetapi ini termasuk indukan yang berkualitas. Mungkin kita akan mengatakan itu naluri alami dari setiap induk ayam, tetapi saya harus mengatakan dari pengalaman saya merawat ya ayam dengan sekian babon betina dari beberapa jenis, ada Bangkok, ada kemudian plucker, ada kemudian ayam kampung. Relatif memang ada naluri-naluri alami yang membedakan mereka ya. Ada itu seperti ini, dia mengeram tapi agak mojok ya, sehingga ada bagian dari telur yang agak keluar. Ini makanya memang hasilnya ini ada cuman 2 karena 3 itu tidak jadi menetas. Jadi kesimpulan dari memilih indukan betina berkualitas itu, yang pertama
jangan ambil dari babon muda, babon yang belum pernah bertelur atau mengeram atau menetas meskipun fisiknya itu besar atau dari jenis gen yang bagus ya. Nah, yang kedua itu pilihlah babon yang masih produktif. Jadi ketika ada peternak pemula ingin memulai ternaknya, tanyakan kepada penjual atau lihat gejala fisik apakah ayam itu sudah di usia 1,5 tahun 2 tahun atau masih muda, tetapi dengan catatan muda dan sudah pernah bertelur dan mengeram minimal 2-3 kali lah. Kita akan bisa melihat bagaimana karakter indukan betina tersebut merawat anakannya. Faktor lain, faktor fisik besarnya babon memang akan berpengaruh kepada hasil keturunannya. Tapi soal kualitas itu sangat ditentukan oleh naluri keibuan dan cara babon itu merawat anakannya. Faktor gen memang akan menentukan ya hasil dari anakan, gen pamacek maupun gen babon. Tetapi faktor mengenai makan selama masa breeding itu juga sangat menentukan besarnya anakan ayam, karena ibaratnya manusia kalau kurang gizi maka dia akan posisi stunting. Struktur tulangnya juga lemah dan badannya juga lemah karena juga itu daging dan ototnya kurang. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Inilah sharing pengalaman ya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bagaimana kita mencari babon yang berkualitas ya. Jadi pertama, faktor besar memang akan turun kepada anakan, tetapi faktor karakter dan sifat keibuan ayam betina itu akan menentukan juga itu bagaimana anakannya dirawat, khususnya di masa-masa usia 1 hari atau sampai 1 bulan. Kecuali seperti saya ini akan kita lepas dari babonnya setelah usia 5-10 hari. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi, salam mengembangkan talenta masing-masing.